Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang beredar dan viral di media sosial ada Al-Qur'an salah cetak. Walaupun yang salah cuma satu huruf saja, akan tetapi menimbulkan makna dan arti yang amat sangat fatal. 5 menit yang lalu kami dikirimi di WA grup tepat ada Al-Quran yang kemudian di sana ayat yang dikasih tanda, dan tentu setelah kami telaah, setelah kami baca, itu keliru dengan ayat aslinya. Seharusnya tidak seperti itu, malah ditulis demikian ikhwafillah. Dan kami di sini menghimbau kepada sahabat Asik Ngaji, wabil khususnya umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat, agar kita cocokkan, kita samakan. Barangkali di sana ada mushaf lalu kemudian tertulis ayat yang keliru. Kalau misalkan terjadi demikian, maka secepatnya menghubungi penerbit agar kemudian ditarik Al-Quran yang kemudian diterbitkan itu keliru. Karena hal ini kalau misalkan dibiarkan sangat fatal, luar biasa. Baik, kita akan langsung saja ke inti pembahasan kali ini, yaitu mengkaji atau melihat Al-Quran yang salah cetak. Nah, di sini ada surat Al-Kahfi di ayat ke-8, surah ke-18, tentunya di juz ke-15, dituliskan wa inna lajahiluna ma 'alaiha sa'idan juruja. Nah, di sini terdapat lajahiluna. Nah, di sini kalau misalkan kita artikan lajahiluna memakai huruf H, maka artinya wa inna, dan sesungguhnya kami lajahiluna akan menjadikan kebodohan, akan menjadikan ketidaktahuan. Tentu ini adalah kekeliruan yang sangat nyata kalau misalkan dituliskan demikian lajahiluna. Nah, kemudian apa yang seharusnya ditulis di sini dan sesuai dengan ayat Al-Quran? Tentu bukan lajahilun, tetapi wa inna laja'iluna, memakai huruf ain. Kalau misalkan huruf ain itu tepat, kami akan menjadikan, sesungguhnya kami betul-betul menjadikan. Nah, jadi salah satu aja huruf dalam Al-Quranul Karim, salah cetak satu huruf saja dalam Al-Quranul Karim, maka akan mengubah kepada makna yang sebenarnya, akan mengubah kepada arti yang seharusnya. Nah, ikhwafillah, inilah salah satu bentuk mujizat Al-Quranul Karim yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya, karena Al-Quran itu langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kami yang akan menjaganya. Artinya, kalau misalkan ada seseorang yang mengubah ayat Al-Qur'an, kemudian menambahkan atau mengurangi ayat Al-Qur'an, atau misalkan di sana boleh jadi kasusnya seperti ini, salah percetakan, ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan membiarkan, maka secepatnya akan diketahui, karena sekali lagi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau misalkan hal ini terdapat di mushaf-mushaf yang sahabat miliki di rumah masing-masing, tentu harus diwaspadai dan harus disampaikan kepada penerbitnya supaya menjadi pemberitahuan kepada pihak penerbit. Wabil khususnya mungkin nanti kalau misalkan terjadi seperti ini, akan ditarik Al-Quran yang sudah beredar. Nah, sahabat Asik Ngaji, terkadang kami juga berpikir dalam Al-Quran, wabil khususnya surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini merupakan surat yang begitu luar biasa, sama ayat-ayat Al-Quran semuanya istimewa, dan surat Al-Kahfi itu adalah surat yang kemudian dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, barang siapa yang menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi itu, maka terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana kita ketahui bahwa fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang amat luar biasa besar. Tatkala seorang berhadapan dengan Dajjal, boleh jadi imannya akan luntur. Tatkala berhadapan dengan Dajjal, boleh jadi imannya akan terkelupas, karena begitu fitnahnya sangat besar, ikhwafillah. Akan tetapi, kata Nabi, barang siapa yang menghafal surat Al-Kahfi ini 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi, maka insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, kalau misalkan kita melihat di ayat ini kan ayat ke-8, ikhwafillah, ayat yang kemudian termasuk 10 ayat
pertama di surat Al-Kahfi. Bayangkan kalau misalkan kita membaca atau menghafal surat Al-Kahfi, kemudian terdapat kekeliruan-kekeliruan, apakah memang kita bisa dikatakan menghafal Al-Kahfi dengan sempurna? Nah, alhamdulillah kita tidak tahu niatan seseorang. Akan tetapi kita harus waspada dalam hal ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan ketika Al-Quran diubah, dikurangi atau ditambah, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga Al-Quran itu hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang muslim, memiliki pedoman yaitu Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya misalkan kita akan melihat pemandangan yang sangat indah di negara-negara Islam yang kemudian banyak melahirkan penghafal Al-Quran, bukan hanya 1-2 orang, 3-4 orang, akan tetapi ratusan bahkan ribuan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Maka kami yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, Al-Quran akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kitabnya yang bisa dihafalkan oleh orang-orang kecuali tiada lain dan tiada bukan, itu adalah kitab Al-Quranul Karim, sebagai mujizat yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala famin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.